Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa kafahalukum anak ustazah. Alhamdulillah wa syukronillah. Baiklah anak ustazah, ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk pembelajaran Shahihul Ibad, akhlak kita pada hari ini. Silahkan lihat kitabnya. Kita belajarnya seperti biasa, menerjemahkan kemudian mengasih baris. Itu lihat di halaman ketiga. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang hadis yang kedua dalam muqaddimah. Silahkan perhatikan kitabnya. Baik anak-anak ustazah, di sini ustazah akan memberikan baris. Kemudian antum tugasnya adalah memberikan baris di kitab antum. Mungkin masih ada yang ragu ya sampai sekarang. Ini kan kitabnya semuanya tidak mempunyai baris atau syakal dan tidak punya terjemahan. Jadi tugas antum adalah memberikan baris sesuai dengan yang ustazah bacakan. Contohnya di sini pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu tentang al-haditsus tsani. Ya, ustazah akan kasih baris Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsus tsani. Maka di sini dikasih syakal wal haditsus tsani ajazani bihi al-allamatu as-sayyidu Ahmadu al-Mursofi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-sayyidu Abdul Wahhabi ibni Ahmad al-Farhat as-Safi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyati ila Abdillahi ibnu Amrin ibnu Asi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai wal ma'na ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar bi qatlihi bil ihsani ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim irhamu man tastati'una antarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairi akilin bisyafaqati alaihim wa du'aikum lahum birrahmati wal maghfirati yarhamukumul malaikatu wa man rahmatuhu ammatun li ahli sama'il ladina hum aktsaru min ahlil ardi wala yajuzu li syahsin ay yad'uwa li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dunubihim aw yad'u li fakirin binahwi mi'ati dinarin walaysa lahu jihatun yatasahhalu min hadalika wa yaqulu hada minar rahmati bil khalqi li'annahu makhalifu linususi syar'i Ru'ya al-Ghazali fin naumi faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya fasirtu adhkuru a'mali faqala lam akbalha wa innama qabiltu minka dhata yaumin nazalat zubabatan ala midadi qalamaka litashroba minhu wa anta taktubu
fataraktal alkitabata hatta akhadat khuzoha rahmatu biha. Thumma qala ta'ala umdu bi'abdi ilal jannati. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayatani al-jazmi ala annahu jawabul amri warraf'u ala annahu jumlatun du'aiyatun wa huwa aula li anna du'auhu sallallahu alaihi wasallam ghairi mardudin. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita terjemahkan dan terjemahannya juga di bawah kalimat yang antum kasih baris tadi ya. Contohnya wal hadisus tsani, maka di sini diletakkan dan, artinya dan hadis yang kedua, maka di sini dan hadis yang kedua. Ajazani, telah mengijazahkan, begitu sampai akhirnya. Telah mengijazahkan kepadaku bihi dengannya hadis ini. Al-allamatu al-amah ini adalah orang yang mempunyai kedalaman ilmu. As-Said, nama orang ya, As-Said Ahmad Al-Mursofi Al-Misri. Ba'da an ajazani, setelah bahwa dia mengijazahkan kepadaku dengannya hadis. As-Said Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Farhat As-Safi'i an masyayikhihi, dari guru-gurunya, musalsalan secara berurutan bil awwaliyati, sampai ke yang pertama ila Abdillahi, kepada Abdullah ibni Amrin ibnu Amar. Jadi kalau ada waw pada kalimat ain mim ro ini kemudian waw, itu bacanya adalah Amar. Sementara jika tidak ada wawnya ini maka dibaca dengan Umar. Amar ibnu Asi ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kedua ini adalah yang memperdapatinya al-allamah, seorang ilmu, As-Said Ahmad Al-Mursofi Al-Misri, yang mana dia memperdapati hadis ini dari As-Said Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Al-Farhat Asy-Syafi'i. Kemudian As-Said Abdul Wahhab ini memperdapati hadis ini dari guru-gurunya sampai berurutan kepada orang yang pertama, sampailah kepada Abdullah ibnu Amar ibnu Asi. Dan Abdullah ibnu Asi ini memperdapat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya adalah annahu qala, bahwasanya berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, orang yang saling mengasihi mereka, yarhamuhumu, akan dikasihi mereka, akan disayangi mereka, ar-rahmanu, akan Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, tabaraka, yang diberkahi, wa ta'ala, dan Allah ta'ala, irhamu, sayangilah, saling menyayangilah kamu, man fil ardi, atau sayangi kamulah makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis samai, maka kamu akan disayangi makhluk yang ada di langit. Jadi penjelasannya pada hadis ini adalah hadis tentang motivasi dan hadis tentang perintah, yang mana yang motivasinya ini bahwasanya Allah menyuruh kita untuk yang pertama, saling menyayangilah kamu, maka Allah akan menyayangi orang yang saling menyayangi itu. Dan kemudian hadis perintahnya yaitu tentang irhamu, ini adalah kalimat amar, yang mana saling menyayangilah kamu. Jika kita saling menyayangi yang ada di bumi, sementara yang di langit juga akan menyayangi kita. Dan arti ar-rahimuna pada kalimat ini ya, ar-rahimuna liman fil ardi, bagi makhluk yang di bumi, min adamiyin, dari anak Adam, maksudnya manusia, wa hayawanin, dan hewan, lam yu'mar biqatlihi, dan tidak
tidak disuruh membunuhnya. Jadi di sini untuk menyayangi, saling menyayangi maksudnya di sini yang ada di bumi itu ialah anak manusia. Manusia maksudnya manusia, hewan semuanya dan tumbuhan. Pokoknya semua yang ada di langit, yang ada di bumi, yang tidak disuruh untuk membunuhnya. Bil ihsani ilaihim, bahkan berbuat baiklah kepada mereka. Yusinur rahmanu ilaihim, maka Allah akan berbuat baik kepada mereka. Jadi jika kita berbuat, maksud ar-rahim itu adalah berbuat baik. Jika kita berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Irhamu man tastati'un, sayangi kamulah makhluk semampu kalian. Antarahamuhu, bahwa kamu akan disayangi akannya. Min asnafi, dari makhluk golongan makhlukotihi, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Walau ghairi akilin, walaupun dan jikalau tidak berakal. Maksudnya sayangilah semua makhluk yang ada, makhluk dari Allah Ta'ala itu, walaupun dia tidak berakal. Contohnya seperti hewan dan seperti orang gila. Bisyafaqati alaihim, dengan kasih sayang, alaihim kepada mereka. Wa du'aikum, dan doakan mereka, lahum birahmati, doakan mereka birahmati, dengan kasih sayang, wa maghfirati, dan pengampunan. Jadi kita mendoakan bagi orang yang tidak berakal tadi dengan rahmat dan maghfirahnya Allah Ta'ala. Yarhamukumul malaikati, maka akan menyayangi akan kamu, akan para malaikat. Jadi malaikat ini artinya, malaikat ini adalah kalimat jamak, malaikati. Jadi malaikatnya bukan satu tetapi semua malaikat. Wa man rahmatuhu ammatun, waman rahmatuhu ammatun, dan zat rahmatnya sekalian, li ahlis samai, bagi penduduk langit, alladinahum, yang mereka, aktsaru min ahlil ardi, lebih banyak dari penduduk bumi. Jadi jika kita menyayangi orang, maka penduduk langit atau para malaikat itu akan menyayangi kita, yang mana jumlahnya itu lebih banyak daripada penduduk yang ada di bumi. Wala yajuzu lisahsin, dan tidak boleh bagi seseorang ayyad'uwa, bahwa mendoakan li jami'il muslimin, sekalian muslim, bigofri jami'i, dengan meminta pengampunan sekalian, dzunubihim, dosa-dosa mereka, au yad'u, atau memohon, li fakirin, bagi orang yang fakir, binahwi mi'atin, dengan perumpamaan 100 dinar, walaysa lahu jihatun, dan tidak adalah ia berusaha, yatasahalu, yang memudahkan, min hadalika, daripadanya itu yang demikian. Nah, jadi maksud di sini bahwa kita tidak boleh mendoakan seseorang itu karena sementara dia kita meminta ampunkan dosa-dosanya sementara dia berbuat maksiat, yang mana sementara dia tidak ada usahanya untuk bertobat. Seumpamanya dia berbuat melaksanakan judi atau berbuat zina, kita meminta ampun kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa dia, sementara dia tidak ada niatnya untuk bertobat dan tidak ada dilakukannya tobat sama sekali. Itu yang tidak boleh maksudnya di sini ya. Kemudian kepada orang yang fakir, kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah dia 100 miliar, atau di sini 100 dinar, sementara orang yang fakir ini tidak ada berusaha atau tidak bekerja. Kenapa tidak boleh? Karena itu akan menimbulkan bagi orang sifat pemalas dan dia tidak akan bekerja, begitu. Jadi di sini tidak boleh mendoakan orang yang meminta ampun orang muslimin ketika dia berbuat maksiat tapi tidak ada usahanya untuk bertaubat. Dan bagi orang yang fakir tidak mau berusaha tetapi kita meminta untuk diberikan
uang atau semisalnya. Wa yaqulu hadza minar rahmati, dan dikatakan daripada rahmat ini bil khalqi dengan makhluk atau ciptaan, li'annahu karena bahwasanya makhalifu linususi syar'i, karena menyalahi bagi atau bertentangan bagi teks-teks syarah. Jadi di sini tadi tuh yang maksudnya yang tadi meminta ampun dan meminta bagi fakir miskin untuk 100 dinar itu akan nanti bertentangan kepada hukum syara. Kenapa? Karena tidak ada usaha dan tobat itu diterima karena adanya usaha dan pengampunan dari diri kita sendiri, begitu. Lanjut ya. Ruwiya Al-Ghazali fi naumi, Imam Nawawi bermimpi dalam tidurnya. Faqila lahu, maka berkata baginya bagi Allah berkata baginya, ma fa'alallahu, apa yang diperbuat Allah bika denganmu? Faqala, maka berkata ia, au qafani, dia menempatkanku di antara zatnya, wa qala li, dan berkata bagiku, bima qaddamta alayya, wa qala, dan berkata ia bagiku, bima qaddamta, sebab apa aku membawamu atau kamu menghadap, alayya bagiku, fasirtu, maka jadilah, adzkuru, aku menyebutkan, a'mali, daripada amal-amalku. Faqala, maka berkata Allah, lam akbalha, aku tidak menerimanya. Wa innama qabiltu, dan sesungguhnya aku menerimamu, minka, daripadamu, zata yaumin, pada suatu hari, nazalat zubabatan, hinggaplah seekor lebah atau lalat, ala midadil kolamaka, atas tempat tintamu, litashroba minhu, untuk minumnya tintamu, wa anta taktubu, dan engkau sedang menulis, fatarakta, maka engkau meninggalkan, alkitabata, tulisanmu itu, hatta akhozat hazoha, sehingga dia mengambil tintanya ini kembali kepada Zubabah tadi. Rahmatu biha, engkau mengasihinya Zubabah tadi. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkata, umdu bi abdi ilal jannah. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkata, umdu bi abdi ilal jannah, bawalah hambaku ini ke surga. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum riwayatani, kalimat yarhamukum yang ada di hadis ya, ada dua riwayat. Al-jazmi, yaitu jazam, maksudnya sukun, ala annahu jawabul amri, bahwasanya adalah jawaban dari perintah tadi. Yang mana di sini ini yarhamukum itu harusnya di sini kalau dia dijazamkan maka mimnya itu disukunkan, yarhamkum bacaannya jadinya. Dan itu adalah jawab dari perintah. Kemudian ada yang satu riwayat lagi warofu, dan ialah rofa, itu dhammah. Jadi bacanya yarhamukum, ala annahu, bahwasanya adalah jumlah du'aiyah, jumlah dari wahwa aula, dan dia lebih utama, li'annahu, karena bahwasanya du'auhu, permintaannya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairi mardudin, tidak ditolak. Jadi dari cerita Imam Ghazali tadi, bahwasanya ada seekor lalat yang hinggap di tutup penanya ketika dia menulis, kemudian ada lalat yang meminum tintanya. Dia tidak mengusir lalat tersebut ketika dia minum, akan tetapi dia membiarkannya, bahkan dia berhenti ketika menulis itu dan tidak melanjutkan tulisannya sampai benar-benar kenyang lalat itu dan pergi lagi dari tempat tintanya si Imam Ghazali tadi.
Itu tandanya apa? Bahwasanya kasih sayangnya terhadap makhluk yang ada di bumi. Begitulah balasan dari Allah, bahwasanya si Imam Ghazali langsung masuk ke dalam surga. Itu balasan dari yarhamukum, doa yang tadi. Jadi sampai di sini materi kita pada hari ini. Silakan dikirim lagi tugasnya yang minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Masih Ustazah tunggu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.